Para kekasih, marilah kita akan membaca sebuah ayat yang penting, saudara, untuk bagian ini. Dan saya berharap kita bisa menikmati firman ini. Roma pasal yang ke-8 ayat 22 dan ayat 23. 1, 2. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Amin. Saudara yang kekasih, kalau aku sakit bersalin, artinya sakitnya itu luar biasa. Aku menderita, aku dihina, aku dianggap rendah dalam keluarga ini, atau dalam kantor ini, dalam lingkup ini. Tuhan, aku lebih baik berteriak bagaikan rusa yang berteriak mencari mata air yang segar. Konversikan. Sama-sama berteriak, tabu untuk berteriak karena sakit bersalin. Sama-sama berteriak karena engkau haus dan lapar akan kebenaran firman. Mau demikian? Maka teriakan saudara sekaligus mengobati semua sakit bersalin saudara. Amin. Ya. Yang laki tidak sakit bersalin, tetapi kata sakit bersalin itu adalah ketika seorang ibu, dia harus memilih, aku melahirkan anak ini, aku mengalami sakit, tapi setelah itu aku lega, anakku hidup di dunia, aku bisa melahirkannya. Saudara, sakit yang sedemikian, saudara transfer menjadi teriakan, karena saudara ingin dipenuhi dengan satu kekenyangan rohani dalam hidup saudara. Sebab dalam Mazmur pasal yang ke-42 ayat 1-3 dan ayat yang ke-6, mari kita akan membuka pada Alkitab kita. Ayat 2, 3 dan kemudian ayat yang ke-6. 2, 3 dan 6. 1, 2. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? 6. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Sehingga teriakan saudara seperti ibu yang sakit bersalin sekarang berubah. Saudara, engkau mempunyai satu teriakan karena kepengen dekat dengan Tuhan. Bilakah aku boleh melihat Allah? Bagaikan rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan engkau ya Allah. Nah, saudara, betapa pintarnya kita. Kita tidak berteriak menangis karena sakit bersalin. Kita ngalami kesengsaraan, penderitaan, kekurangan, amburadul. Saudara, tidak happy, kita mengalami. Tetapi kita tidak mau menangis untuk hal ini. Kita tidak mau berteriak-teriak untuk hal ini. Kita hanya mau berteriak, Tuhan, aku merindukan engkau. Aku mau melihat engkau. Jiwaku haus dan lapar akan kebenaranmu. Aku ingin ketemu dengan engkau. Nah, berubah. Saudara, engkau tidak sama dengan orang lain yang sakit bersalin. Engkau dan saya walaupun mengalami sakit bersalin, Anda dan saya mengalami satu hubungan yang baik dengan Kristus. Amin. Yakinkan diri saudara, maka Tuhan akan memberkati kita luar biasa. Ya, kekuatan yang ajaib ini sebagaimana sering kita nyanyikan terdapat dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat 30 dan 31. Saya berharap kita bisa dengan penuh kekuatan
Karena dia memberi kekuatan. 1, 2. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Para kekasih, di sini kita melihat keuntungannya orang yang mentransfer teriakan karena sakit bersalin, laki atau perempuan, ya, ditransformasi menjadi teriakan, aku kepingin lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan melihat, cukup anakku, aku mengizinkan sedikit sengsara ini terjadi kepadamu. Sudah cukup membuat engkau, bisa membuat engkau lebih dekat kepadaku. Bagus sekali. Jadi aku tidak akan memberi lagi sama kamu. Karena dengan aku memberi sedikit sengsara dan kesusahan ini, engkau berteriak mau lebih dekat kepadaku. Aku stop untuk yang akan datang. Tidak ada lagi. Ini obat yang hebat. Dan ini yang saya harus pelajari. Tuhan, bahkan engkau memberi janji kepada saya bahwa engkau akan memberi kekuatan ketika saya lelah. Engkau mau menambahi semangat ketika saya tiada berdaya. Coba, sangat empatik. Kalau saudara membaca Alkitab, bukan hanya ditunjukkan kesalahan kita orang saja. Kalau saudara membaca Alkitab, kita dikasih jalan keluar. Katakan, diberi jalan keluar. Ketika saya mengerti firman Tuhan. Amin. Saudara, ayat 30. Bahkan Tuhan berani membuat satu comparison, ya. Tuhan memberikan satu perbandingan. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Bahkan taruna-taruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Amin. Dari sakit bersalin, terbang dengan sayap Raja Wali. Coba, kalau saudara tidak mendapatkan pelajaran ini, lain kali saudara mendapatkan susah, penderitaan, tidak membawa saya, tidak membawa saudara lebih dekat sama Tuhan. Cuma teriak-teriak aja, minta tolong sama Tuhan, teriak-teriak saja sama Tuhan, doa-doa saja yang kenceng sama Tuhan. Saudara, maksudnya bukan begitu. Semua kesusahan dan penderitaan maksudnya supaya kita ini berteriak bagaikan rusa yang merindukan aliran air sungai yang segar. Demikianlah jiwaku merindukan engkau. Itu maksudnya. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, begitu aku ngalami sedikit yang tidak enak dalam hidupku ini, aku harus cepat berteriak kepada Tuhan. Bukan aku berteriak-teriak kemana-mana, tapi aku mau berteriak kepada Tuhan. Mau demikian? Maka tujuan Tuhan, edukasi, pendidikan yang Tuhan beri, saudara, engkau lulus, engkau baik. Ya, karena engkau mengerti tentang ayat ini. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti. Itu sebab mereka hanya mengandalkan pada teriakan-teriakan, jeritan-jeritan yang semua orang bisa ngerti. Dan mereka tidak dapat apa-apa. Saudara, itu sebab Anda dan saya harus minta, Tuhan, biarlah engkau memberi kekuatan sayap Raja Wali kepada saya. Saya tidak akan mampu, Tuhan. Dan saya berjanji mulai malam ini tidak berteriak-teriak di mana-mana seperti orang mau bersalin. Saya hanya mau berteriak kepadamu saja. Saya mau ketemu dengan engkau.
supaya cukup sampai di sini saja kesusahan saya, kesengsaraan saya, kejatuhan, kegagalan saya, penyakit saya cukup sampai di sini. Karena Engkau sudah menemukan saya kembali dengan peristiwa negatif ini. Bila Anda dan saya bisa mempelajari hal ini, maka Anda dan saya akan terbang naik seumpama Raja Wali dan melayang tinggi. Semua angkat tangan. Dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerkam, ku kan terbang tinggi bersamanya. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk obat ini. Anak-anakmu ini akan besar hati. Justru dengan sengsara dan penderitaan mereka justru naik tinggi. Terima kasih Tuhan. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Para kekasih, kita akan lanjut pada bagian terakhir. So, tiap orang harus, ya, obat kedua, pegang janji Allah. Katakan, saya harus pegang janji Allah. Agar seperti apapun negatif saya, Allah mengobati saya dan mempermuliakan saya. Amin. Wow. Saudara, saya memikirkan tentang trik dari negara-negara maju dan kaya di dunia ini. Saudara, mereka itu obral sekali memberikan beasiswa atau scholarship untuk anak-anak lulus SMA, untuk sarjana jenjang sarjana pertama, S1, atau yang sudah S1 untuk bisa mengambil master, magister, S2, atau yang sudah magister untuk mendapat doktoral, S3. Free, saudara. Itu sebab anak-anak muda, ya, kalau mau mengambil beasiswa dari negara-negara maju dan kaya, itu tidak terlalu sulit, saudara. Dan saya memikirkan kenapa mereka mengeluarkan uang banyak sekali, saudara. Karena mereka ini mempunyai harapan. Pasti dari negara-negara seluruh dunia yang pintar-pintar ini akan disaring dan akan masuk ke negara mereka, ke universitas mereka, ke badan pendidikan mereka, institusi mereka, dan akan mereka latih. Saudara, memang pada persyaratan boleh kembali lagi ke negaranya, free, ya, tidak ada syarat macam-macam, boleh kembali lagi. Tetapi saya tidak yakin. Ini anak-anak yang sudah dididik sekian tahun di negara tersebut mendapat gratis, senang. Saudara, kemungkinan besar ya mereka akan bekerja di sana. Ya, begitu belum selesai sudah ditawari kerjaan-kerjaan yang bergengsi di sana. Karena ini anak-anak yang pintar yang mendapatkan scholarship. Ya. Nah, jadi di sini kita melihat semula kita merasa wah hebat ya, korbannya untuk bangsa Indonesia banyak, ya, ribuan orang bisa belajar ke negara manapun sampai tingkat dan jenjang yang paling tinggi S3, saudara. Tetapi di balik itu pintar sekali, saudara. Diharapkan anak-anak ini tidak pulang ke negaranya, tapi bekerja untuk negara mereka. Ya, saudara. Jadi ada pemberian, ada imbalan. Saudara, ini layaknya di dunia. Tidak ada satu company atau perusahaan mau memberikan hadiah
beasiswa, sponsorship tanpa mendapat keuntungan itu sulit sekali. Hanya 1% saja atau hanya 0,01% saja dari laba perusahaan yang besar ini. Mungkin mereka akan kasih gratis, saudara. Tetapi mereka mempunyai harapan yang besar. Sekarang kalau Tuhan menyembuhkan saya, Tuhan menaruh harap, anakku Timothy, aku kasih obat kepada kamu untuk semua kesengsaraan penderitaan. Aku kasih uang semua kekuranganmu. Aku memberkati kamu. Aku memberi kebahagiaan. Aku menjamin dan memberikan security yang bagus kepadamu. Aku berharap Timothy, kamu ikut aku seumur hidup. Aku berharap engkau bisa happy bersama dengan aku. Aku berharap kamu bisa membantu aku. Karena kamu masih di dunia, aku di sorga. Kamu bisa bantu aku dengan orang-orang yang ada di dunia untuk engkau bawa datang kepadaku. Itu sebab perlu kita memegang janji supaya obat yang Tuhan beri kepada kita bisa kita tularkan, kita bisa kasih kepada orang-orang lain juga. Itu harapan Tuhan pada saya. Kalau saudara menerima perjanjian Tuhan, ibu, bapak, kesembuhan dari Tuhan, lancar perdagangan, lancar keuangan, bisa nutup hutang-hutang, katakan demikian, bisa nyekolahkan anak. Saudara, apa harapan Tuhan? Mbok kamu kerja buat aku. Amin. Logis. Saudara, itu sebab saya ingin ada kepekaan kita. Aku menerima pertolongan. Aku sudah dikasih jodoh, aku sudah dikasih anak, aku sudah dikasih pekerjaan, aku dikasih hari tua yang baik, aku dikasih kesenangan dalam hidup, kesegaran, kebugaran. Aku enggak boleh bocengli. Aku harus kasih hidupku kepada Tuhan. Aku harus mempersembahkan hidupku. Tuhan, pakailah aku. Pakai aku. Kalau engkau mau pakai aku sangat mulia. Daripada aku dipakai oleh dunia dan dosa, oleh kriminal, oleh orang-orang jahat, oleh penipu-penipu. Pakai aku Tuhan. Karena engkau yang menolong aku. Engkau yang membiayai aku. Engkau yang mengajari aku. Engkau yang menyuntikkan darahmu. Mentransfusi darahmu melalui perjamuan kudus saben kali. Sehingga daging dan darahmu itu mengalir dan hidup dan bertumbuh dalam tubuhku, dalam hidupku. Itu harapan, itu normal. Kalau Tuhan berharap demikian pada saya, pada saudara, engkau jangan nolak. Saudara, sebagai seorang anak Tuhan yang tahu terima kasih, katakan, anak yang tahu berterima kasih akan membela bapaknya yang sudah melepaskan dia dari kesengsaraan. Amin. Beri kemuliaan yang baik buat Tuhan. Di dalam Lukas 1 ayat 78 dan 79, saudara, ringkasannya nanti kita akan baca. Ya. Ringkasannya adalah rahmat dan kasih setianya itu adalah lawatan bagi kita. Kalau dia melawat, beda dengan setan melawat saudara. Wah, mengerikan. Kalau Tuhan melawat saudara, dia memberikan rahmat dan kasih setia. Amin. Itu artinya dia mendatangi saya. Dia mendatangi, dia membesuk kita orang. Dengan memberi rahmat dan kasih setia. Saudara, sampai umur berapapun dia kasih hidup kepada saudara, tolong, please, engkau mengingat kebaikannya yang luar biasa. Engkau bisa mengingat kebaikannya, engkau tidak akan pernah capek di dalam mengiring dan melayani Tuhan. Ya, saya berharap tidak ada yang capek. Ada yang capek di sini? Tidak ada. Saudara, kalau saya merasa capek melayani Tuhan, saya teringat aku sudah dibeli oleh Tuhan. Sudah pernah keluar janji dari mulutku, dari dasar hatiku, untuk aku melayani dia. Aku tidak boleh capek. Ya. Supaya aku boleh membalas
kasih-Nya. Amin, saudara. Mari kita akan baca dua ayat ini, Lukas 1:78 dan 79. Ya, saudara. 1, 2. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Dia tidak tanggung, saudara. Kalau dia melihat saudara bisa dipercaya. Katakan, bila Bapak melihat saya bisa dipercaya, maka berkat buat saya tidak tanggung. Jadi saudara harus pegang, ini prinsip Allah. Ini prinsip Allah, saudara. Bukan prinsip kita. Prinsip kita itu tidak karu-karuan. Ya sana ya sini bercabang deh. Tapi prinsip Allah, kalau kamu betul-betul aku bisa pegang anakku. Kamu tidak memakai prinsip duniawi. Kamu tidak mudah ditipu oleh iblis. Kamu itu sampai anak keturunanmu, aku yang melihara, aku yang mencukupi. Aku akan mempermuliakan engkau. Amin. Sebab Anda dan saya harus mengerti rahasia ini. Disebutkan oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita. Coba. Ayat ini dimulai dengan rahmat dan belas kasihan. Oh Tuhan, oh Bapa, hamba belum dapat. Jangan khawatir. Kalau kamu mengerti firman yang disampaikan oleh hambaku, tak kasih rahmat dan belas kasihan, kamu akan pulang dengan kelimpahan. Aku akan melawat kamu, isi rumah tanggamu, keadaanmu seperti apapun. Aku melawat dengan aku membawa sesuatu rahmat dan belas kasihan kepadamu. Sebab betapa pentingnya hubungan pribadi saudara dengan Kristus. Hubungan pribadi saudara dengan Dia bernilai luar biasa. Tapi begitu saudara jauh dari Dia dan jangan mau mencobanya, please, maka rahmat dan belas kasihan dicabut dari hidup saya. Cabut. Kita dibiarkan tinggal dalam kegelapan, dalam naungan maut. Siapa mau? Ya, siapa mau? Itu sebab kalau Tuhan berbuat baik sama saudara, tolonglah, ngertiyo, krosolah, balas cinta Tuhan. Amin. Saya yakin kita menerima berkat Tuhan luar biasa. Amin. Dulu waktu kita pertama ketemu, kurus-kurus semua. Sekarang udah gendut-gendut semua. Saya masih ingat betul, para kekasih. Jadi Tuhan memberkati dari kurus kering menjadi gemuk. Ya. Dari tidak punya menjadi punya. Amin. Dan saudara, saya melihat kalau saudara ini rata-rata walaupun umurnya sudah lumayan, setengah umur ke atas, tapi saudara ini seger. Ya, coba apalagi kalau mesem, coba lihat. Ah, seger banget, ya. Jadi, saudara, ini anugerah. Katakan ini anugerah. Saya harus membalas cinta Tuhan. Ya, amin. Sebab Anda dan saya harus mengusahakan gimana aku harus berbuat sesuatu buat jiwa-jiwa yang lain. Supaya mereka boleh dibawa datang, mereka boleh mengalami anugerah. Mereka dikeluarkan dari kegelapan. Siapa bisa mengeluarkan dari kegelapan? Ya. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan. 1. Dan dalam naungan maut. Cilaka banget ini. Ya, siapa mau di bawah bayang-bayang maut? Saudara, gak ada yang mau. Tetapi Tuhan membuang kegelapan. Tuhan membuang itu naungan maut. Sehingga kita tidak di bawah hukuman maut. Tidak di bawah hukuman api neraka. Tetapi
selama hidup kita berjalan pada jalan damai sejahtera sampai masuk sorga. Amin. Itu anugerah Tuhan. Ya, dan itu berarti aku akan dibawa masuk dalam kerajaannya. Itu sebab aku harus berjalan pada jalan damai sejahtera. Aku harus selalu dekat dengan Tuhan. Kalau saudara jauh, saudara engkau akan hidupnya tidak karu-karuan, kelimpungan, sakit-sakitan, tidak happy. Saya mau tanya, kalau saudara punya ikan di kolam, di akuarium, tolong diangkat setengah jam. Bisa apa tidak? Tuh lihat tuh, ya, Vanu langsung enggak, mate nanti ya. Nah, katanya demikian. Saudara, anak kecil bisa tahu, ya. Para kekasih, kita ini bagaikan ikan yang tidak boleh keluar dari air. Anugerahnya, kemurahannya luar biasa. Ingatlah kemurahan. Jangan melihat sengsara saudara. Kalau saudara mengingat kemurahan, aku akan kuat. Aku pernah mengalami, never mind, no problem, it's okay. Aku akan bisa menjalani. Itu artinya engkau berjalan dalam jalan damai sejahtera. Engkau mendapat lawatan Allah dengan rahmat dan belas kasihan. Wow, itu sebab Anda dan saya hidup ini harus selalu dekat dengan Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil dalam hidup saudara. Amin. Baiklah, saya akan tutup dengan hal ini. Dalam Roma pasal yang ke-9 ayat 28 kita akan baca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Sempurna dan segera. Amin. Apa yang telah difirmankan kepada saudara, saudara harus yakin ini amanat dari sorga buat aku, dan itu akan dilakukan Tuhan di atas muka bumi, yaitu dalam hidup kita dengan sempurna dan segera. Yang percaya, beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Katakan, terima kasih Bapa. Bila saya mengambil firman dan percaya kepada Engkau, maka surya pagi akan selalu terbit bagi saya. Saya menjalani jalan damai sejahtera. Saya lepas dari kegelapan dan naungan maut. Dalam nama Yesus, apa yang Tuhan firmankan di atas muka bumi kepada saya malam ini, saya menerimanya. Engkau akan bekerja melakukan firman-Mu dengan sempurna dan segera. Dalam nama Yesus terjadi pada saya. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kami boleh menerima pekerjaan tangan-Mu yang sempurna dan segera pada hal-hal yang mustahil dan berat bagi kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia.